Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma amin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali di pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan murojaah, ya, sedikit mengulang tentang nahwu, ya, tentang nahwu. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sampai pembahasan i'rab dan bina, ya, i'rab dan bina. Baik, anak peringkas saja, ya, anak peringkas dari awal. Di dalam nahwu, ya, hal pertama yang kita bahas adalah tentang huruf, ya, tentang huruf, tentang al-harfu, ya, al-harfu. Di dalam ilmu nahwu, ya, huruf itu hijai, ya. Ada huruf hijai. Kemudian ada huruf ma'ani. Apa perbedaan keduanya, hijai dan ma'ani? Kalau hijai, ya, ini ya, seterusnya. Kalau ma'ani, nah, ini adalah huruf yang apa disebutnya, mempunyai arti, ya, huruf yang mempunyai arti. Contohnya wa, ya, dan, kemudian min, dari, ya, kemudian an, ya, begitu. Kemudian fi, banyak macamnya. Ala, ya, nah, barakallah. Nah, huruf hijaiyah ini fungsinya menyusun sebuah kata, ya. Adapun huruf ma'ani ini bukan fungsinya itu menyusun kata, ya, tetapi ini adalah huruf yang mempunyai arti. Nah, kemudian kita juga sudah membahas tentang al-kalimah, ya, Al-kalimah secara umum, ya, al-kalimah itu adalah kata, ya. Nah, kita tuliskan, ya. Kita sudah membahas juga, ya, al-kalimah. Nah, al-kalimah itu adalah kata, ya. Kata di dalam bahasa Arab terbagi kepada tiga, ya. Pertama ada apa saja, ikhwan? Isim, ya, ismun. Kita tulis dulu, ya, isim. Yang kedua fiil. Yang ketiga harf, ya, atau huruf. Nah, huruf. Tapi huruf di sini apakah huruf hijai atau ma'ani, ikhwan? Di sini, iya. Di dalam pembagian kata, huruf yang dimaksud adalah huruf ma'ani, ya, huruf ma'ani, ya. Nah, isim pendekatannya apa di dalam bahasa Indonesia? Kata benda, ya. Isim pendekatannya kata benda. Fiil apa pendekatannya? Kata kerja, ya. Fiil kata kerja. Bagi yang baru bergabung ini, alhamdulillah, ya, kita murojaah kata kerja. Kemudian huruf ma'ani, kata bantu, ya. Nah, isim itu macam-macam, ya. Kata benda itu kan ada manusia, ya, ada hewan, ada tumbuhan, ada benda mati, ya, ada benda padat, benda cair, ya. Ini
yang di dalam termasuk kata benda. Kata kerja ada yang misalkan telah pergi, sedang pergi ya, kemudian akan pergi ya, kemudian kata bantu itu seperti tadi ya yang kita bahas dari ke misalkan di dalam ya, nah seperti itu. Kemudian kata benda itu punya ciri ikhwan ya. Pertama apa ciri kata benda itu? Pertama dia dimasuki oleh alif lam ya. Boleh sambil dibuka bukunya di pembahasan al-kalimah, yaitu apa? Alif lam ya. Kemudian ciri yang kedua tanwin, masya Allah. Begitu domah tanwin, kasroh tanwin atau fathah tanwin. Yang ketiga apa? Cirinya dia kasroh ya. Jika antum menemukan sebuah kata yang harokat akhir dari kata tersebut kasroh, maka itu isim ya. Yang keempat apa? Diawali huruf jar. Jadi mabdu'un bi harfil jar ya, diawali oleh huruf jar. Nah ini nanti mohon dibaca ya, kesimpulannya. Di awal alif lam dia itu bertanwin, kemudian berakhiran harokat akhirnya kasroh. Yang keempat diawali huruf jar. Baik. Kalau fiil apa cirinya? Fiil biasanya pertama diawali, ini mungkin nggak semua kata itu punya ciri ya. Ya, tapi terkadang nanti diawali apa? Qad ya. Qad. Kemudian diawali sin. Ya, kemudian diawali saufa. Saufa. Kemudian apa lagi? Diakhiri oleh tak mati. Iya. Mungkin jika kita nggak menemukan tanda, maka kita ketahui dari artinya. Misalkan contoh ya, karena misalkan menulis kata sederhana, contohnya gini ya. Nah, ini Anda nggak kasih tanda nih. Kira-kira apa ini kan? Ya, bapak-bapak pasti ibu melihat apa ini yang dibacanya. Nah, walaupun kita nggak melihat ada tanda di sini, ada tandanya nggak? Nggak ada ya. Tanwin nggak ada, kemudian alif lam nggak ada, kasroh nggak ada. Pas baca kitab ini apa ini? Nah, ternyata dia isim. Kenapa kita tahu isim? Karena kita tahu dari artinya. Karena Muhammad itu pasti nama orang ya. Kemudian contoh lagi. Ada kata ini ya, zahaba ilal masjid, misalkan begini ya. Nah, pertama zahab ada zal, ada ha, ada ba. Ini kira-kira masuk mana Bapak Ibu? Isim, fiil atau huruf ma'ani? Fiil, karena walaupun tidak ada tanda ya, tidak ada qad misalkan, tidak ada sin, saufa, tidak ada tak mati, kita tahu ini fiil. Kenapa? Karena secara pola gitu, oh ada 3 huruf asalnya kan, kita langsung ingat, oh ini sulasi mujarad ini kan, kata kerja yang 3 huruf atau 3 suku kata, oh berarti dia fiil gitu. Kita baca nanti zahaba ila apa? Isim, fiil atau huruf ma'ani? Huruf, kata bantu kan? Ila itu kata bantu, dia seperti tadi kan? Ila, min, ala, an gitu ya. Al-masjid, nah ini menjelas ya, walaupun misalkan tidak berharokat ya, ini jelas ada tanda oh, ada alif lam. Kemudian pasti setelah ila nanti dibaca kasroh. Dia laki-laki telah pergi ke masjid ya. Nah ini ya, jadi barangkali kita tidak menemukan tanda, maka ketahuilah ya kata tersebut dari artinya begitu ya. Al-kalimah apa ya? Al-kalimah itu kalau di dalam istilah lainnya ia lafzun lahu makna ya. Lahu makna.
Jadi yang namanya al-kalimah adalah lafzun lahu ma'nan. Adalah lafal yang memiliki arti. Kalau antum perhatikan contoh-contoh apa al-kalimah ya, atau kata, dia adalah lafal yang memiliki arti. Kalau kita sebut Muhammad, lafal ini ya, lafal Muhammad itu punya arti tidak? Punya, artinya nama laki-laki gitu ya. Zahaba, ini lafal yang punya arti atau tidak? Punya, artinya dia laki-laki telah pergi. Jadi memang al-kalimah itu adalah dia lafzun lahu ma'nan, adalah setiap lafal yang memiliki arti gitu ya. Baik, ini al-kalimah. Kemudian kita juga sudah pernah membahas jumlah. Jumlah itu apa, ikhwan? Al-jumlah. Al-jumlah itu kalimat ya. Nah, ini kita refresh lagi ya, barangkali lupa ya, barangkali belum dimurojaah begitu. Nah, di dalam bahasa Arab, setelah kita mengenal al-harfu, kemudian kita mengenal al-kalimah, nah setelahnya kita mengenal al-jumlah. Al-jumlah al-mufidah. Ya, al-jumlah al-mufidah. Al-jumlah al-mufidah. Apa itu jumlah mufidah? Ya, al-jumlah al-mufidah ya secara artinya adalah kalimat ya. Kalimat sempurna. Biasanya minimal tersusun dari berapa kata itu? Ya, pertama syarat kalimat sempurna itu tersusun minimal berapa? Dua kata. Dua kata atau lebih, dua kata bisa lebih gitu ya. Yang kedua, apa syarat yang kedua? Maknanya dipahami. Ya, minimal di situ terdapat subjek plus predikat gitu ya. Minimalnya ada subjek, ada predikat gitu. Seperti ini kan contohnya tadi apa? Zahaba ilal masjid. Dia laki-laki telah pergi ke masjid. Itu namanya al-jumlah al-mufidah, kalimat sempurna. Secara susunan sudah tersusun minimal dua kata. Sudah ya, zahaba, kemudian ila al-masjid, ya malah lebih dari dua begitu. Kemudian maknanya dipahami atau tidak? Dipahami. Dia laki-laki telah pergi ke masjid. Nah, ini ya al-jumlah. Kemudian jumlah sendiri ya terbagi kepada dua. Ada jumlah apa pertama? Iya, masya Allah. Pertama ada jumlah ismiyah. Baik, kita tulis ya. Al-jumlah terbagi dua. Ada jumlah ismiyah. Ada jumlah ismiyah. Ada jumlah fi'liyah. Jadi ikhwan, jika antum membuat kalimat yang diawali oleh isim namanya jumlah, nanti disebutnya al-jumlah al-ismiyah, atau mungkin ya kita sebut jumlah ismiyah gitu ya. Kalimat yang diawali isim. Contohnya misalkan Muhammad Jamil. Muhammad itu ganteng ya. Muhammad ya Jamil. Gitu. Nah, kalau yang diawali fi'il bagaimana? Zahaba Muhammadun gitu misalkan ya. Zahaba Muhammadun. Zahaba Muhammad. Muhammad telah pergi kemana? Ilal masjid. Nah, jadi jika sebuah kalimat ya diawali oleh isim, misalkan Muhammadnya di depan ya, maka ini jumlah ismiyah, kalimat yang diawali isim. Adapun jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh fi'il. Muhammadnya nanti datang setelah fi'il. Zahaba Muhammadun ilal masjid ya. Nah, ini mungkin murojaah tentang al-harfu, al-kalimah dan al-jumlah al-mufidah. Nah, setelah ini kita akan tinjau lagi ya, al-kalimah itu isim itu ada tinjauan apa? Bilangan ya.
Iya, nah kita tinjau sekarang. Isim akan kita tinjau berdasarkan apa bilangan. Ya, ayo kita hapus dulu ya. Nah ini juga agak panjang juga nih pembahasannya. Isim ditinjau dari sisi bilangan ya. Silahkan dibuka ya, tentang isim-isim ya. Baik, kita coba dari mulai apa? Isim ya. Kalau fiil belum ya, karena fiil itu nanti kan di tasrif itu lebih banyak ya pelajarannya. Baik, isim sekarang ya. Baik, isim itu al-asma ya. Al-asma itu istilahnya jamak taksir ya dari isim. Al-asma. Al-asma itu apa? Isim. Nah, isim jika kita tinjau berdasarkan bilangan ya, ada tiga. Walaupun nanti ini beranak ya salah satunya, yang jamak nanti dibagi lagi menjadi tiga. Pertama, isim itu ada isim apa? Mufrad ya. Ya, ada isim mufrad. Nah, sebentar ya. Mufrad pertama ada isim mufrad. Yang kedua isim musanna. Biar tidak lupa ya, musanna. Yang ketiga isim jama' ya, jam'un. Nah, ini mufrad itu bilangannya berapa? 1 ya, kita ingat aja 1 ya. Musanna 2, jama' lebih dari 2. Nah, hanya saja jama' itu beranak ya. Ada 3. Ada jama' mudzakkar. Kita tulis dulu ya, mudzakkar salim. Yang kedua mu'annas salim. Ya, mu'annas salim. Yang ketiga taksir. Nah ini ya Ikhwan, jama itu ada 3, ada mudzakkar salim, mu'annas salim, dan taksir. Contoh isim mufrad apa contohnya? Misalkan contohnya paling sederhana ya, baitun misalkan ya, baitun. Apa artinya? Rumah ya, 1 rumah, baitun. Atau misalkan kita kasih contoh waladun. Walad itu apa? Seorang anak laki-laki. Kemudian muslimatun, seorang muslimah. Jadi memang Ikhwan, ciri-ciri apa ya, isim mufrad itu dia itu apa? Tanwin ya, domah tanwin kan? Baitun, waladun, muslimatun, kitabun, qalamun, masjidun. Kalau bunyinya an, in gitu ya, an, in, nah itu salah satu ciri dia isim mufrad. Jadi memang mufrad itu secara apa ya, ciri bacanya memang bisa domah tanwin misalkan ya, bisa fathah tanwin, bisa kasroh tanwin ya. Baitun, baitan, baitin. Kalau dikasih alif lam, al baitu, al baita, al baiti. Pokoknya memang bukan ini ya, maksudnya mungkin domah aja lah ya. Jadi kalau mufrad itu bisa dibaca domah biasanya, bisa fathah, bisa kasroh, baik itu tanwin atau tidak tanwin gitu ya. Baitun 1 rumah, waladun 1 orang anak laki-laki, muslimatun 1 orang muslimah ya. Nah kalau musanna itu yang bilangannya 2. Contohnya dengan menambah apa? Menambah alif nun ya, atau ya nun. Nah contohnya baitun 1 rumah. Kalau 2 rumah kemarin bagaimana? Iya, jadi baitun kita tulis gini kan? Bait ya. Bait, kemudian ada tak bait. Nah, tapi jangan lupa tambahkan apa? Iya, tambah alif nun kan? Baitani. Baitani apa artinya? 2 rumah. Waladun 1 orang anak laki-laki. 2 orang anak gimana? Waladani. Waladani itu 2 orang anak laki-laki. Muslimatun 1 orang muslimah. Kalau 2 orang muslimah, muslimatani. Iya, nanti ganti ta'nya menjadi ta' biasa ya, muslimatani. Nah ini untuk
musanna ya. Kalau muslimun apa musannanya? Muslimani. Nah, cuma di buku ada dua versi ya untuk cara bacanya. Ada baitani, ada baitaini. Jadi kalau untuk musanna itu bisa dengan penambahan alif nun atau bisa dengan penambahan ya nun. Contohnya baitani tadi atau baitaini. Sama artinya sama-sama dua ya, sama-sama dua. Baik, sampai sini jelas ya? Sudah disampaikan waktu itu ya. Jadi kapan kita baca dengan baitani, kapan kita baca baitaini. Itu nanti dibaca kapannya itu ketika dia itu harus menyesuaikan dengan kedudukan kalimat, kedudukan kata afwan. Ya. Jadi ketika nanti contoh misalkan ya, kedudukan katanya sebagai subjek, nanti dibacanya baitani. Kalau dia harus menjadi objek, nanti dibaca baitaini. Ya. Jadi kapan dibaca baitani Ustadz? Ketika kedudukan katanya menjadi subjek. Kapan dibaca baitaini? Ketika kedudukan katanya sebagai objek. Sederhananya seperti itu. Jadi ketika berubah jabatan kata, maka berubah pula keadaannya. Yang tadinya alif ketika subjek dibacanya baitani. Nah, ketika jadi objek misalkan dia baitaini. Gitu ya. Termasuk sama juga isim mufrad. Ustadz, kapan dibaca dhamma? Kapan dibaca fathah? Kapan dibaca kasroh? Ya. Ketika dibaca dhamma, misalkan ya tetap dia secara hukum dia subjek, misalkan baitun. Ketika dibaca baitan dengan fathah, kapan dia dibaca baitan? Salah satunya ketika menjadi objek. Kapan dibaca kasroh? Baitin. Nah, misalkan ketika diawali huruf jar. Contoh min baitin atau minal baiti. Gitu, ya. Nah, ini baru pembagian ini ya. Isim-isim ya ditinjau dari bilangan. Masih 1, 2, 3, 4, 5. Ada 4 lagi sama ya. Baik, nah kemudian jama terbagi 3 ya. Untuk mufrad musanna, nah rasa kayaknya sudah paham ya. Mufrad 1, musanna 2. Nah, yang agak masalah tuh jama biasanya. Nah, kadang tertukarnya pas di jama. Nah, sekarang kita coba akan rinci ya. Jama muzakkar salim biasanya cirinya itu apa? Dengan penambahan waw nun ya. Una. Jadi gitu kan ya. Una atau ina. Ya kan? Bisa una atau ina. Contohnya, ana punya kata muslim. Apa muslim itu? Seorang muslim kan? Ya. Baik, kita hapus ya. Muslim. Muslim itu begini ya. Muslimun ini harokat akhirnya apa? Domah ya? Iya. Kalau yang domah fathah kasroh itu isim apa? Mufrad, musanna? Domah fathah kasroh, mufrad. Antum jangan terkecoh ya, kalau domah mufrad hamu kasroh, baik itu tanwin atau tidak tanwin, dia itu isim mufrad gitu kan, dia itu isim mufrad ya. Nah, ketika ini isim mufrad ingin kita jamakkan, maka cari dulu jamaknya muslim. Nah, makanya antum harus tahu nih, harus tahu tinjauan yang lain. Tadi kan isim ditinjau dari bilangan. Nah, sebelum kita ke jamak, ketahui dulu ada isim ditinjau dari apanya? Jenisnya. Iya, betul. Wah, Pak ya, luar biasa bahasa Arab ya. Kayak ini Pak, matematika Pak. Terus ya, rumus lagi ya begitu. Nah, isim ditinjau dari 2 jenis ya. Pertama ada muzakkar. Muzakkar ya laki-laki gitu ya. Nah, yang kedua ada muannas. Kalau muzakkar apa cirinya? Muzakkar itu tidak ada ciri muannas. Kebayang Pak? Apa isi muzakkar itu? Atau muannas apa cirinya? Tamar buto kan? Tamar buto itu ciri muannas. Nah, muzakkar itu adalah isim yang disebutnya tadi apa? Jenisnya laki. Cirinya apa?
Iya, tidak pakai tamar buto. Kalau muannas pakai tamar buto. Ya, sederhananya seperti itu. Nah, muslim, coba Pak, ini muannas atau muzakkar Pak muslim? Muzakkar. Berarti jamaknya jamak apa? Muzakkar, muannas, taksir. Muzakkar salim ya. Nah, coba buat muslim. Seorang muslim gimana? Iya. Caranya adalah dengan menambahkan ya pada mimnya nanti wawu nun kan? Muslimu. Kan ini ya, muslimu. Waw nun menjadi apa? Muslimuna, artinya orang-orang muslim. Bisa juga dibaca dengan ina, jadi gimana? Muslimina ya, muslimina. Nah, sama tadi pertanyaannya seperti yang Kang Andi tanyakan, Ustadz kapan pakai muslimun, kapan pakai muslimin. Nanti tinjauannya apa? Kedudukan katanya. Ketika subjek dibaca muslimun. Ketika objek misalkan muslimin. Begitu. Jadi di bahasa Arab ketika subjek nanti bacaannya apa? Ketika objek bacaannya apa? Jadi harus dihafal, harus dihafalkan, diingat ya. Baik, kemudian Anda punya pertanyaan, Anda punya contoh ya. Contoh lain, kitabun. Kitab. Ini kitab diambil dari kata dasar apa, Ikhwan? Kataba yaktubu kitaban. Katibun maktubun seterusnya. Kitab ini dari kata kataba. Apa arti kitab itu? Tulisan. Ya buku kan, buku itu isinya tulisan gitu. Kitab. Nah, kitab itu artinya buku. Nah, pertanyaan Anda begini. Muzakkar salim, muannas salim itu kan jamak yang punya pola kan? Namanya salim itu punya pola gitu. Kalau taksir gimana? Masih ingat nggak? Taksir itu apa ya? Acak gitu. Jadi nggak punya pola gitu kan? Iya, taksir itu nggak punya pola. Nah, pertanyaan anak, kitabun ini kan benda mati ya. Nah, kira-kira masuknya ke jamak apa dia? Muzakkar salim bisa nggak waktu itu? Nggak bisa, karena muzakkar salim ini untuk yang berakal. Muslim kan seorang muslim kan? Iya, maka jamaknya muzakkar salim. Lantas kalau kita menemukan isim muzakkar, kitab itu kan muzakkar ya, dia laki-laki, tidak ada tamar butoh. Secara dasar mungkin kita tebak-tebakan, oh muzakkar salim Ustaz jamaknya. Tapi enggak, kenapa? Karena dia benda mati. Sudah disampaikan waktu itu benda mati mah masuknya ke taksir. Cari di kamus. Kitab apa jamaknya? Kutubun. Oh jamaknya. Jamaknya kutubun. Ustaz, kenapa Ustaz tidak kitabuna, kitabina? Kenapa? Kenapa nggak boleh ke muzakkar salim? Karena dia tidak berakal. Kitabun itu benda mati, maka masuknya ke taksir. Begitu, ya. Semoga ini ya bisa dipahami. Terus, Anda punya contoh lain, misalkan ya, Anda punya contoh tadi ya, kita lanjut ya, muslimatun. Muslimatun. Seorang wanita muslimah. Ya, muslimatun. Jamaknya jamak apa, Ikhwan? Sudah pasti muannas salim. Gimana caranya? Nanti muannas salim itu menambah apa biasanya? Alif ta ya, menambah alif dan ta. Gimana cara bacanya? Nah, caranya itu hapus tamar butohnya kan? Hapus tamar butoh, ganti ya alif. Jadi gimana? Muslimatun. Atau nanti bisa dibaca muslimatin. Iya, di bukunya gitu kan? Bisa muslimatun atau muslimatin. Nah, terus kemudian Anda punya contoh lain, ya. Madrasatun. Apa madrasah itu? Sekolah. Nah, ini agak ini juga nih harus dicari nih madrasah. Madrasah ya. Madrasah itu artinya sekolah. Jamaknya jamak apa? Jamaknya kalau kita jamakkan, iya, secara asal memang kalau dia itu dia kan nggak berakal ya.
Madrasah kan sekolah ya, bangunan gitu kan, ya bangunan gitu, tempat gitulah ya, lebih tepatnya tempat gitu dia madrasah ini. Oh iya, ini tempat kan, maf'alun, mif'alun, berarti dari kata darosa yadrusu, dirosatan, nanti ketemu madrosun, nidrosun, durisa, yudrasun. Nah, madros ini artinya tempat belajar. Madrasah ya dari sana memang dibaca madrosatun, bukan madrosun tapi madrasah. Ini adalah isim makan, ya, kata tempat. Nah, jika kita menemukan kata tempat, jamaknya jamak apa? Mudzakkar salim, muannats salim, atau taksir. Iya, intinya jika dia itu tidak berakal, sudah pasti larinya ke taksir. Nah, berarti jamaknya apa? Madrasah, madaris. Jadi kalau banyak sekolah itu bahasa Arabnya apa? Madaris. Madrasah satu kan, domah kan? Kalau domah fathah kasroh mah mufrad kan? Iya, dia mufrad. Nah, berarti kalau nanti dia itu apa namanya dijamakan, dia itu jamaknya taksir. Nah, yang harus bapak-bapak perhatikan, persamaan antara isi mufrad dan jamak taksir, harokat akhirnya sama. Bisa domah, bisa fathah, bisa kasroh. Gitu. Kapan kita bisa bedakan? Ketika kita sering membaca, sering menelaah, kita nggak akan ketukar tuh. Soalnya nggak mungkin kita bilang isim jamak taksir kan? Kitab itu kan satu, ya dia mufrad. Soalnya kalau jamaknya kutub kan, kutubun. Madrasatun mufrad kan, mufrad, satu sekolah. Jamaknya madarisu nanti dibacanya. Ya, ini domah juga. Ustaz, sama-sama domah. Kalau gitu dia mufrad nih madaris. Enggak, dia madaris itu jamak taksir. Ya, meskipun sama-sama akhirannya domah. Ya, nah bisa gimana sih kita bisa bedakan? Kalau kata Al-Ustadz rahimahullah di dalam bukunya, birujui ilal qawamis wal qiraah wal mutalaah, kalau tidak salah ya, di Al-Muyassar. Jadi banyak-banyaklah membaca, banyak-banyaklah melihat ke kamus, banyak-banyaklah apa? Menelaah. Sehingga nanti kita bisa membedakan mana yang jamak taksir, mana yang isi mufrad, ya. Wah, nih mantep Pak ya. Ini nahu udah sepanjang ini nih kita pembahasannya ya. Sampai apa? Perjamaan, ya, jamak mudzakkar, muannats dan taksir. Ada berapa lagi temannya Pak? Kan sudah isi mufrad, sudah musanna, jamak mudzakkar, jamak muannats, jamak taksir. Ada temannya ya? 4 lagi ya. Isim yang 5. Waduh, apa dia? Masih ingat nggak Pak? Isim-isim yang 5. Waduh. Al-asma al-khamsah. Kalau di bukunya apa dulu? Isim-isim yang 5 dulu. Itu dulu ya. Apa maksur dulu? Setelah jama-jama apa yang datang setelahnya? Maksur. Oh, siap. Mankus, maksur ya. Ya, siap. Nah, ini mah lebih sederhana ya, lebih anak sederhanakan saja untuk maksur mankus. Maksur ya, tidak ada mansur Pak ya. Isim mansur. Isim-isim yang mansur, maksur ya. Maksur ya. Ya Allah. Ya, maksur dan mankus. Ya, sekarang ada 2 ya. Alismu ya, alismu sama ya. Isim ditinjau 2. Ada yang maksur ya. Ada yang maksur. Ada yang mankus. Mankus. Ini belum kalimat loh Pak ya. Jadi di sini baru jenis-jenisnya dulu ya. Wah, mantap nih. Antum harus hafalkan nih. Mankus dan maksur. Iya. Apa bedanya Ikhwan? Kalau itu maksud sama mankus? Kalau maksur akhirannya apa? Alif. Alif ya. Alif bengkok gitu ya. Kalau mankus ya ini juga alif lazimah ya, alif lazimah. Contohnya apa? Musa. Contohnya
Musa. Contohnya apa lagi? Isa. Isa. Terus al-fata ya. Al-fata artinya apa? Pemuda ya. Nah 3. Kalau mankus apa? Mankus diakhiri ya. Ya lazima. Kalau ya memang udah bengkok Pak ya. Iya, contohnya gimana al-qadi. Iya, contohnya al-qadi. Contohnya apa lagi? Az-zani. Terus apa lagi? Al-hadi. Begitu seterusnya ya. Nah, antum masih ingat tidak? Kalau isi maksur itu harokatnya bisa keluar atau tidak? Tidak boleh keluar harokatnya. Kenapa? Karena terhalang oleh alif. Alif itu menghalangi dari keluarnya harokat. Contoh misalkan, Anda tulis ya kalimatnya. Zahaba Musa. Zahaba Musa. Musa itu kan subjek kan? Subjek. Kalau subjeknya biasanya apa harokatnya dong? Domah. Nah, tapi domahnya nggak muncul dia. Kenapa? Ketutup sama alif, terhalang, nggak bisa keluar karena ada alif. Ya. Misalkan kita ganti lagi min Musa, min Musa. Gimana harokatnya? Keluar tidak Pak? Tidak keluar. Ya. Kenapa? Karena terhalang. Jadi min Musa. Tetap. Ya. Tetap min Musa. Ya. Begitu. Itu maksur ya. Kalau mankus gimana mankus? Kalau mankus nanti bisa dibaca fathah saja. Az-zaniyah, al-qadiyah. Nah, untuk mankus hanya bisa fathah. Yang muncul itu harokatnya fathah saja. Adapun domahnya dan kasrohnya apa? Masih ingat? Muqaddarah. Tersembunyi. Diperkirakan. Muqaddar itu apa? Perkirakan. Kenapa diperkirakan? Sama. Karena jika kita ganti nih Pak, az-zaniyu, al-qadiyu, al-hadiyu, fikol ini bagi orang Arab itu berat. Termasuk juga ketika ia dikasroh. Contoh al-qadi, az-zani, al-hadi. Nah ini berat, maka tidak dimunculkan. Maka yang muncul itu hanya fathah. Nanti itu dibaca kitab itu fathah aja yang muncul. Begitu. Al-qadiyah, az-zaniyah, al-hadiyah. Ini untuk maksud dan mankus. Kalau lupa nanti Bapak cek lagi ya. Nah dua lagi ya. Dua lagi itu apa Pak? Al-asma al-homsa ya. Isim-isim yang 5. Isim-isim yang 5. Aduh. Insya Allah ya. Isim-isim yang 5. Pak, isim-isim yang 5 sebutin Pak. Apa aja? Abuka, abaka, abika. Isim-isim yang 5. Tadi contohnya. Masih ingat tidak Pak? Ada apa aja? Abuka. Contohnya abuka. Terus apa lagi? Abaka. Terus abika. Adalah apa lagi? Ahuka. Ahoka. Ahika. Ada apa lagi? Aku. Ya, sahih. Hamuka. Kemudian hamaka. Hama ya. Terus hamika. Apalagi? Kan 5 ya. Fuka. Sahih. Fuka. Kemudian faka. Fika. Terus apa lagi? Zumalin. Kemudian zamalin. Zimalin. Nah, ini yang dinamakan dengan isim-isim yang 5. Abuka 1, akuka 2, hamuka 3, fuka 4,
5. Kenapa disebut isim yang 5? Karena secara rumusnya sama. Abu, aba, abika, akhuka, akhoka, akhika, hamuka, hamaka, hamika, fuka, faka, fika, zumalin, zamalin, di malin. Yang pertama wau ya. Kemudian yang kedua alif kan. Yang ketiga ya. Afwan nih. Ini ya. Di malin. Disebutnya isim-isim yang 5. Satu lagi Pak, apa? Isim yang tidak bisa menerima tanwin. Apa namanya? Isim ghairu munsharif atau al-ismul ladzi la yansharif. Apa contohnya? Ada 3 kriteria bahwasannya isim tersebut tidak bisa dibaca tanwin. Isim apa aja? Masih ingat Pak? Ada 3 hal kalau tidak salah ya. Pertama, setiap isim yang tidak bisa dibaca tanwin itu namanya isim ghairu munsharif ya. Apa saja yang nggak bisa ditanwin? Pertama, nama perempuan. Yang kedua, non Arab ya, non Arab. Yang ketiga, nama yang diakhiri alif nun. Kayak contoh nama perempuan Zainabu, Maryamu, nggak boleh tanwin kan? Aisyah tu, Khadijah tu, Hindu, nah nggak boleh dia nama perempuan ya. Non Arab contohnya apa? Ibrahimu, Ibrahimu, kemudian apa lagi? Area non Arab teh Ibrahimu, Ismailu, gitu ya. Nah gitu. Kemudian yang alif nun apa? Utsmanu, Sulaimanu, Salmanu. Nah itu nama-nama yang nggak boleh tanwin. Nah 9 isim tadi semuanya bisa berubah. Jadi nama perempuannya nanti bisa dibaca contohnya Maryamu, contohnya bisa dibaca Maryama ya, bisa dibaca Maryama, bisa Maryamu, Maryama. Non Arab juga sama, bisa dibaca Ibrahimu, bisa dibaca Ibrahima. Utsmanu ya, bisa dibaca Utsmanu, bisa dibaca Utsmana, gitu ya. Nah ini 9 Pak ya, 9 isim yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu ya. Jadi ada 9, kita murojaah cepat ya, begitu. Nah gitu barangkali sedikit lagi ya tentang i'rab ya, biar kita matangkan lagi. I'rab itu apa, masih ingat? Iya, i'rab itu adalah perubahan keadaan akhir kata ya, kalimat ya, sahih. Jadi i'rab itu sebuah konsep yang mana apa? Perubahan keadaan akhir kalimat ya, bukan kalimat tapi kalimat. Iya. Baik ya. Al-i'rab ya, al-i'rab. I'rab itu adalah perubahan keadaan akhir kalimat. Kenapa sebabnya? Karena ada yang memerintah. Ada yang memerintah dalam kurung amil gitu ya. Contohnya misalkan di dalam buku haza tolib. Haza tolibun. Kemudian apa? Ra'aitu toliban. Kemudian marortu
Iya, marortu bitolibin. Iya, marortu bitolibin. Baik. Ini bapak-bapak sekalian, ibu, ini namanya konsep i'rab. I'rab itu perubahan keadaan akhir kalimat. Yang ini berubahnya dengan harokat ya. Doma berubah jadi fathah, berubah jadi kasroh. Ini namanya konsep i'rab. Kenapa bisa berubah? Tadi pertama, ada yang memerintah. Amil namanya ya. Amil itu yang memerintah. Yang kedua, karena perbedaan apa? Kedudukan kata dalam struktur kalimat. Masya Allah bagus ini ya diksinya. Struktur ya betul Pak ya. Struktur kalimat. Contoh Pak. Ini ketika dia itu apa tadi? Doma ya? Coba anak pengen tanya Pak, yang berubahnya doma, fathah kasroh itu isim apa dari yang 9? Yang bisa dibaca doma, fathah kasroh, isim apa namanya? Tolibun, isim apa dia? Isim, kalau muzakkar mah jenisnya, kalau secara bilangan isim apa? Isim mufrad. Nah, isim mufrad itu kalau dia berubah dari doma nanti bisa fathah, bisa kasroh. Nah, tapi perubahan ini tuh enggak tiba-tiba gitu aja. Nah, ada dua hal yang membuat ia berubah. Pertama, karena ada amil. Yang kedua ada perbedaan kedudukan kata dalam struktur kalimat. Pertama, ketika dia menjadi khobar. Apa khobar itu? Ya, khobar itu predikat ya. Predikat. Nah, ketika khobar dia jadi predikat, maka dia harus doma. Berubah lagi nih menjadi maf'ul. Maf'ul itu apa? Objek ya. Nah, jadi fathah isim mufrad itu kan. Makanya isim mufradnya bisa dibaca doma, bisa dibaca fathah, bisa dibaca kasroh. Ketika Kang Andi nanya, "Ustaz, kapan dibaca doma, fathah, kasroh?" Nah, ini sekarang. Pertama, ketika dia jadi khobar itu ya pendekatannya predikat gitu ya. Nah, harus doma dia. Isim mufrad itu harus doma. Ketika dia itu maf'ul bih, objek, dia harus fathah. Nah, ketika ada amil, ada yang memerintah yaitu huruf jar, maka dia harus kasroh. Gitu. Jadi sebuah isim itu mustahil dia itu muncul harokatnya dan berubah seperti ini melainkan ada sebab, yaitu dua. Apakah karena ada amil, ada yang memerintah nih seperti huruf jar, dia harus kasroh gitu, huruf jar ya, iya, isabi ya. Nah, terus bisa juga karena perbedaan kedudukan kata dalam struktur kalimat. Kalau dia jadi khobar, pendekatannya predikat, dia doma. Ketika dia jadi maf'ul bih, objek, maka dia harus fathah. Begitu ya. Termasuk pula ketika kita mengatakan begini misalkan, Ali itu adalah seorang pelajar. Ali itu adalah seorang pelajar. Nah, ini kan secara asal dibacanya Ali saja, belum muncul harokatnya, kecuali ada sebab. Nah, sebabnya itu karena dia jadi subjek di sini, jadi mubtada. Maka dia harus dibaca doma. Jadi Aliyun. Gak mungkin Pak dibaca tiba-tiba aliyun, kecuali dia harus jadi subjeknya domah gitu kan. Nah, domahnya karena dia jadi mubtada. Mubtada itu ya subjek begitu. Kalau di kita mah ya. Ketika dia jadi mubtada ya, maka dia harus domah. Kata Ali di sini harus domah. Iya, nggak mungkin tolibun, nggak bisa dia. Kenapa dibaca aliyun? Karena dia jadi mubtada, pendekatannya subjek. Sedikit lagi, i'rab itu punya keadaan. I'rab itu punya keadaan. Ada 4 keadaan i'rab itu. Ya. Ada 4. Yang pertama, keadaan i'rab itu ada rofa. Rofa ya, Bapak-bapak ingat, ada rofa. Yang kedua ada nasab. Iya, nasab. Yang ketiga ada khafad ya. Bisa antum sebut jar, ada apa? Atau khafad. Yang keempat ada jazm. Jazm ya. Nah, ikhwan perhatikan.
Ini kan konsep perubahan ya. Berubah dari doma, fathah apa terus kasroh. Nah, ini namanya konsep i'rab. Nanti ketika yang domah-domah ini nanti kita sebutnya keadaannya apa? Rofa. Jadi rofa itu setiap yang keadaan akhirnya domah. Kalau fathah, nasab. Jadi nasab itu apa? Fathah. Kalau jar khafat itu kasroh. Kalau jazam nanti sukun. Nah, jadi i'rab itu punya 4 keadaan. Ya, pertama keadaannya rofa. Rofa itu kapan? Rofa itu ketika apa? Harokat akhirnya doma. Itu secara asalnya doma. Nasab itu ketika keadaan harokat akhirnya fathah. Jar atau khafat itu ketika keadaan harokat akhirnya kasroh. Jazam belum dibahas ya, belum dibahas. Nah, berarti tolibun itu apa? Rofa ya? Rofa, karena tandanya doma. Toliban, nasab, kenapa? Karena fathah. Tolibin, jar atau khafat, kenapa? Karena kasroh. Nah, nanti isim yang isim yang disebutnya apa ya? Marfu ya. Nah, kita tulis lagi, marfu. Jadi rofa itu kan tandanya. Nah, isim yang di rofa itu nanti disebutnya marfu. Disebutnya apa? Marfu. Jadi isim yang di rofa atau isim yang keadaannya rofa itu disebutnya marfu. Isim yang keadaannya nasab disebutnya mansub. Isim yang keadaannya jar atau khafat disebutnya majrur. Ya. Isim yang nggak bisa ya, jazam fiil ya. Fiil yang nanti majzum. Iya, sekali lagi ya. Jadi i'rab itu adalah keadaan di mana akhir kalimat, akhir kata itu bisa berubah ya. Nah, nggak mungkin tiba-tiba berubah kecuali ada sebab dua ini. Pertama, mungkin ada amil, ada yang memerintah. Yang kedua, karena perbedaan kedudukan kata dalam struktur kalimat. Nah, perubahan itu memiliki 4 keadaan. Pertama, rofa. Rofa itu tandanya doma. Jadi nanti antum sebut kalau ada isim disebutnya isim marfu ini nih. Isim marfu. Isim marfu itu ya keadaannya rofa, ya keadaannya rofa, tandanya